Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 1 Januari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Presiden Prabowo Subianto hari ini kembali berkunjung ke Provinsi Aceh untuk meninjau pembangunan hunian sementara di Aceh Tamiang. Kemudian malam pergantian tahun di Banda Aceh tanpa pesta kembang api. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Presiden Prabowo Subianto hari ini kembali berkunjung ke Provinsi Aceh untuk meninjau pembangunan hunian sementara bagi korban bencana alam di Aceh. Tiba di Aceh Tamiang, Prabowo ikut melihat langsung rumah huntara yang siap dihuni oleh para korban banjir bandang. Informasi selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali mengunjungi Provinsi Aceh untuk meninjau langsung pembangunan rumah hunian sementara di Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang hari ini. Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan pemulihan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor. Presiden Prabowo Subianto tiba di lokasi siang tadi. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo didampingi Gubernur Aceh Zakir Manaf. Kedatangan kepala negara juga turut didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo meninjau sejumlah blok hunian yang telah dibangun untuk korban bencana Aceh Tamiang oleh Danantara. Huntara tersebut telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti kasur, toilet, listrik, klinik kesehatan, serta akses wifi gratis. Pembangunan Huntara dimulai sejak 24 Desember 2025 dan menunjukkan percepatan signifikan. Hingga 1 Januari 2026, sebanyak 198 unit telah selesai dibangun. Selanjutnya, total 600 unit ditargetkan siap huni dan diserahkan kepada korban bencana pada 8 Januari 2026 mendatang. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Danantara yang telah membangun hunian dalam waktu singkat sebagai bagian dari upaya pemulihan bencana di 3 provinsi. Prabowo juga meminta Danantara berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih lokasi pembangunan hunian. Pembangunan rumah hunian yang dibangun oleh Danantara sebagai inisiatif Danantara untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi bencana di 3 provinsi. Saya kemarin sempat ke Tapanuli Selatan dan hari ini saya kembali ke
Tamiang yang merupakan salah satu kabupaten yang paling besar ya, dampak bencana tersebut. Dalam peninjauan tersebut, Presiden turut memberikan masukan terkait desain bangunan Huntara. Ia menyoroti penggunaan atap seng yang dinilai berpotensi membuat suhu ruangan panas dan meminta solusi alternatif dengan memanfaatkan bahan lokal. Pemerintah menargetkan pembangunan Huntara secara keseluruhan mencapai 15.000 unit dalam 3 bulan ke depan. Selain hunian, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pembangunan kawasan yang terintegrasi dengan fasilitas umum. Ia menyatakan akan mengeluarkan instruksi Presiden untuk membentuk Satuan Tugas atau Badan Khusus Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana di Sumatera. Reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana, melaporkan. Wali Kota Banda Aceh memastikan tidak ada perayaan malam tahun baru 2026 di Kota Banda Aceh. Informasi selengkapnya dilaporkan rekan Sadli. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sadudin Jamal mengatakan bahwa kondisi Kota Banda Aceh pada malam pergantian tahun berada dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Ia menegaskan bahwa masyarakat Banda Aceh secara turun-temurun memang tidak memiliki tradisi merayakan malam tahun baru dengan pesta atau kegiatan hura-hura. Menurut Iliza, selain faktor budaya dan nilai religius yang kuat di tengah masyarakat Banda Aceh, akhir tahun 2025 di sejumlah daerah di Indonesia juga sedang dilanda musibah besar. Sehingga momentum pergantian tahun harus dimaknai dengan perenungan dan empati. Sikap tersebut mencerminkan kedewasaan sosial masyarakat Banda Aceh dalam menyikapi kondisi bangsa dengan mengedepankan nilai keagamaan serta kepedulian kemanusiaan. Kalau untuk Banda Aceh, mungkin semua masyarakat Banda Aceh insya Allah memang sudah tradisi tidak ada perayaan malam tahun baru. Dan kemudian juga kami bersama dengan Forkompimda juga tetap memberikan seruan bersama kepada seluruh masyarakat, baik secara himbauan tertulis maupun juga ada mobil keliling yang menginformasikan kepada masyarakat. Pada kesempatan itu, Wali Kota Iliza juga mengapresiasi peran seluruh elemen masyarakat, aparatur keamanan, serta instansi terkait yang terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Banda Aceh, terutama di tengah suasana duka akibat bencana yang melanda berbagai wilayah. Iliza berharap semangat kebersamaan dan empati ini bisa terus terjaga, tidak hanya pada momentum pergantian tahun, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Demikian Sadli melaporkan. Pendengar, Bupati Aceh Besar memastikan pasar hewan Sibreh siap digunakan pada awal tahun. Informasi selengkapnya kembali dilaporkan rekan Sadli. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memastikan pasar hewan Sibreh di Kecamatan Sukamamur akan segera diresmikan agar bisa digunakan secepatnya oleh masyarakat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan, sebelum dilakukan peresmian pasar hewan tersebut pada awal tahun 2026, maka perlu secepatnya dilakukan penataan akses jalan menuju kawasan pasar agar kembali disterilkan. Menurutnya, kelancaran lalu lintas di sekitar pasar harus menjadi perhatian utama sehingga aktivitas jual beli hewan ternak tidak mengganggu pengendara maupun masyarakat sekitar. Muharram Idris juga menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembangunan pasar hewan Sibreh yang selama ini dinantikan masyarakat. Menurutnya, pasar hewan tersebut merupakan salah satu fasilitas strategis untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya para peternak dan pedagang ternak di Kabupaten Aceh Besar. Tata kelola dan juga kebersihannya, dan insya Allah mungkin minggu depan kita akan melakukan launching ya, supaya ini bisa digunakan langsung oleh masyarakat, dikarenakan masyarakat selama ini menggunakan tanah sebelah. Tanah sebelah itu hancur, itu becek kan, itu mobilnya banyak yang sangkut ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah minggu depan sarewan ini bisa digunakan dengan maksimal. Dan juga kedepannya kita akan membenah juga secara lebih maksimal, dan kita akan membuka lahan parkir di belakang. Lebih lanjut, Muharram Idris menambahkan, pemerintah Kabupaten Aceh Besar menargetkan peresmian atau launching pasar hewan Sibreh ini akan dilakukan dalam waktu dekat, tepatnya pada pekan depan. Dengan demikian, pasar tersebut dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Muharam Idris menjelaskan, Pemkab Aceh Besar juga merencanakan pengembangan lanjutan pasar hewan tersebut dengan lebih maksimal, termasuk menyediakan lahan parkir yang memadai guna menghindari kemacetan di jalur keluar masuk pasar hewan tersebut. Bupati Muharam mengharapkan dengan penataan yang terencana dan pengelolaan yang baik, pasar hewan Sibret dapat menjadi pusat transaksi ternak yang tertib, bersih, dan nyaman. Selain itu, keberadaan pasar ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan peternak serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh Besar secara berkelanjutan. Demikian Sadli melaporkan. Pergerakan pesawat di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh didominasi angkutan logistik bagi korban bencana. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mauludia Putri. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda SIM Aceh Setio Pramono mengungkapkan pergerakan penumpang pada periode Natal dan Tahun Baru Nataru 2025-2026 cenderung mengalami penurunan dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun pasca bencana Aceh, sebagian besar pergerakan didominasi pesawat yang membawa bantuan kebencanaan serta mobilisasi relawan maupun pejabat publik yang berkunjung ke wilayah terdampak bencana. Setio memastikan seluruh fasilitas dan personil disiagakan dan siap menerima kedatangan pesawat yang mendistribusikan bantuan bagi korban bencana. Kondisinya untuk Nataru ini pergerakan pesawatnya cenderung turun kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Tapi kalau misalnya ngelihat kondisinya movement saat ini sedang banyak karena memang faktor banyak banget pesawat bantuan bencana yang kemarin gitu ya, itu pesawat bantuan dan pesawat yang mobilisasi para pejabat yang mengunjungi lokasi kejadian. PT Angkasa Pura Indonesia Bandara SIM juga telah membuka posko monitoring layanan angkutan udara Nataru sejak 15 Desember hingga 10 Januari 2026 mendatang. Operasional posko tersebut bertujuan menjaga aspek keamanan, keselamatan, fasilitas, customer experience, dan komunikasi selama periode Nataru sehingga operasional dan pelayanan bandara tetap terjaga optimal. Adapun PT Angkasa Pura juga turut menyalurkan bantuan kepada korban yang terdampak banjir dan Baik pendengar, Universitas Syah Kuala salurkan berbagai kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, termasuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan layanan kesehatan. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Tisi Mauludia Putri. Universitas Syah Kuala USK melalui Rumah Amal Masjid Jami dan Satuan Tugas Satgas kampus tersebut bersama para donatur terus berupaya menyalurkan bantuan kepada korban terdampak banjir dan longsor di berbagai kabupaten kota di Aceh. Manajer operasional Rumah Amal USK Delia Yohana menyebut logistik yang diberikan meliputi sembako, air mineral, pakaian, kebutuhan bayi, perlengkapan salat, dan ragam kebutuhan lainnya yang dibutuhkan korban bencana. Adapun program prioritas meliputi pendirian dapur umum, hibah generator set genset, pembangunan sumur bor, hibah jet cleaner, dan mesin jet pump, termasuk pembersihan masjid dan sumur, serta layanan air bersih berkelanjutan. Pihaknya juga telah menyalurkan 12.780 porsi makanan kepada mahasiswa-mahasiswi terdampak banjir Aceh. Karena terjadi bencana itu 2 hari kemudian kita langsung mendirikan posko di sini untuk penggalangan. Kemudian ini juga beriringan dengan arahan dari Bapak Rektor terkait dengan pembentukan Satgas USK, di mana Rumah Amal menjadi satu-satunya pintu untuk penerimaan semua donasi dari USK, baik itu dari fakultas maupun dari mitra-mitra ataupun universitas-universitas yang lain, sehingga masuknya melalui kita, nanti pendistribusian ataupun penyalurannya itu bisa dari berbagai pintu, terutama dari internal USK sendiri. Universitas Syah Kuala turut menerima bantuan logistik kemanusiaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang dikelola oleh Satgas USK untuk respons senyar Aceh mencakup 4.114 jenis logistik seperti tandon atau toren, bahkan perlengkapan pendukung operasional tim di lapangan. Relawan Rumah Amal Masjid Jami USK berkolaborasi dengan Bulan Sabit Merah Indonesia, BSMI, serta pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia, PDIAI
Aceh juga memberi pelayanan kesehatan gratis bagi korban bencana. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik, mendengar kita dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Ikatan Pemuda Sosial Masyarakat LPSM Aceh Utara awali tahun baru dengan aksi sosial bersihkan dayah di Langkahan yang terdampak banjir. Berikut Maimun Akbar melaporkan. Kegiatan pembersihan sejumlah dayah di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara yang terdampak banjir besar beberapa waktu lalu. Ketua IPSM Aceh Utara, Mukhtarudin, menyampaikan hingga saat ini sejumlah daerah di wilayah tersebut masih tertimbun lumpur setinggi 50 cm. Kondisi itu menyebabkan aktivitas belajar mengajar para santri terhenti karena luang belajar, asrama, serta fasilitas pendukung belum bisa digunakan. Melihat kondisi tersebut, IPSM bersama para santri dan pengelola daerah turun langsung melakukan gotong royong pembersihan lumpur. Aksi ini dilakukan agar daerah dapat segera kembali difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pembinaan keagamaan bagi para santri. Pembersihan daerah di Langkahan dan di Tanah Jamoi. Yang pertama, infrastrukturnya rusak. Yang kedua, lumpurnya lebih daripada 50 cm. Selain kerusakan bangunan, banjir juga menyebabkan banyak kitab-kitab pelajaran milik daerah hilang atau rusak terbawa arus. Hal ini menjadi kendala besar bagi proses belajar para santri. IPSM berharap pemerintah daerah maupun pihak terkait dapat memberikan perhatian serius dengan memperbaiki infrastruktur yang rusak serta membantu pengadaan kembali kitab-kitab yang hilang akibat banjir. Dukungan tersebut dinilai sangat penting agar kegiatan pendidikan di daerah dapat berjalan normal kembali. Melalui semangat kebersamaan di awal tahun baru ini, IPSM mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat solidaritas sosial dan bergotong royong membantu pemulihan wilayah terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara. Maimun Akbar melaporkan. RR Loksmawe terus Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pendengar, IDI dan PDGI gelar pengobatan gratis pengantar Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia Aceh Barat melalui tim relawan aksi tanggap bencana menggelar pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak banjir. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gampung Ketambang, Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat. Informasi selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar. Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia Aceh Barat melalui tim relawan aksi tanggap bencana menggelar pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak banjir. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gampung Ketambang, Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat pada Rabu. Aksi kemanusiaan ini dilaksanakan IDI Aceh Barat bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Aceh Barat. Kolaborasi ini menjadi respon cepat terhadap dampak bencana yang dialami masyarakat setempat. Sebanyak 44 tenaga medis diterjunkan dalam kegiatan tersebut. Tim medis terdiri atas 10 dokter spesialis, 8 dokter gigi, dan 26 dokter umum dari IDI dan PDGI Aceh Barat. Ketua IDI Aceh Barat Dr. Rian Gusnaintin SPAN mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian profesi dokter terhadap masyarakat. Ini merupakan wujud dari solidaritas dari perkumpulan IDI dan PDGI Cabang Aceh Barat terhadap masyarakat Gampung di Kecamatan Pantai Cermin yang baru-baru ini mengalami musibah banjir bandang. Semoga kehadiran kami di sini bisa memberikan manfaat. Ia menegaskan tenaga medis hadir langsung agar layanan kesehatan mudah dijangkau warga.
Menurutnya, pelayanan langsung ke lokasi terdampak menjadi langkah efektif membantu warga. Kegiatan pengobatan gratis ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Gampung Ketambang dan sekitarnya. Warga merasa terbantu dengan kehadiran tenaga medis dan bantuan langsung di tengah kondisi pasca bencana. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Kita telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Lok Semawe, dan Melabuh. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Saudara, dari Sabang diberitakan tingkat hunian kamar atau okupansi hotel di Kota Sabang mengalami penurunan signifikan pada momentum libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2026. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana. Tingkat hunian kamar atau okupansi hotel Kota Sabang mengalami penurunan signifikan pada momentum libur Natal atau Tahun Baru 2026. Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di daratan Aceh disinyalir menjadi pemicu banyaknya calon wisatawan membatalkan pesanan kamar secara massal. Kondisi sulit ini salah satunya dirasakan oleh Pacific Hotel Sabang. Resepsionis Pacific Hotel Raisul mengungkapkan tingkat hunian tahun ini berbanding terbalik dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan ini terasa sangat kontras bagi para pelaku usaha perhotelan di pusat kota. Untuk di tanggal 1 ini kita kosong, dan untuk di tanggal 2 besok ada bookingan 3 kamar dari 27 kamar. Di tanggal 31 Desember kemarin kita ada 1 kamar. Untuk saat ini benar-benar sepi untuk di area Sabang. Sendiri yang menambahkan pemesanan kamar sebenarnya sudah dilakukan wisatawan sejak beberapa bulan lalu untuk menginap pada Desember hingga Januari. Hampir seluruh pesanan tersebut dibatalkan oleh tamu dengan alasan khawatir terhadap kondisi cuaca dan bencana alam, meskipun pihaknya menawarkan harga kamar mulai dari Rp180.000 dan minat wisatawan masih tetap rendah. Kondisi serupa juga dialami oleh Malik Hotel, sebuah penginapan modern yang menyuguhkan panorama laut di dekat pusat kota Sabang. Resepsionis Malik Hotel Nazira menyebutkan sejak awal musim libur Nataru tidak ada lonjakan tamu di tempatnya bekerja. Dari 24 kamar yang tersedia, tingkat hunian stabil rendah di angka 25%. Untuk tahun ini kita termasuk sepi. Untuk hari-hari biasa itu hanya ada bookingan antara 4 sampai dengan 5. Khusus untuk hari ini Kak, tadi yang satu? Iya, sampai beberapa minggu yang kebelakang juga hanya sebatas 6. Paling banyak itu 8 kamar. Dari total berapa kamar Kak yang kita beli? Dari total 24 kamar. Penurunan okupansi ini menjadi tantangan berat bagi industri pariwisata di Pulau West Sabang. Meski upaya promosi melalui media sosial dan koordinasi dengan agen perjalanan terus dilakukan, laporan dari Biro Perjalanan juga menunjukkan minimnya kunjungan wisatawan ke Sabang. Demikian Irzam Maulana melaporkan. Pemuda Sabang menghijaukan kawasan objek wisata Benteng Peninggalan Jepang. Aksi penghijauan ini sebagai wujud untuk melestarikan alam dan lingkungan. Razi Arda menyampaikan laporannya.
Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, Dinas Kesehatan di Kabupaten Aceh Singkil melakukan fogging di pemukiman warga untuk mengantisipasi wabah penyakit pasca bencana banjir. Salihin Barus menyampaikan laporannya. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil melakukan fogging atau pengasapan di sejumlah wilayah yang terdampak banjir. Langkah ini dilaksanakan untuk mengantisipasi meningkatnya kasus demam berdarah dengue atau DBD serta penyakit lain yang berpotensi muncul pasca banjir. Fogging difokuskan pada pemberantasan sarang nyamuk dewasa dan penekanan populasi vektor penyakit yang berkembang di lingkungan pemukiman warga akibat banyaknya genangan air sisa banjir. Hal itu diungkapkan oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Aceh Singkil, Mursal. Katanya, tujuan fogging pasca banjir ini pertama untuk membunuh nyamuk, khususnya nyamuk dewasa di daerah terdampak banjir, guna meminimalisir populasi vektor penyakit yang meningkat akibat genangan air. Selain itu, sebagai upaya untuk pencegahan DBD dan penyakit lain seperti malaria. Tujuan kita melakukan fogging pasca banjir ini yang pertama adalah untuk membunuh nyamuk dewasa di daerah terdampak banjir, kemudian meminimalisir populasi vektor penyakit pasca banjir yang meningkat akibat banyaknya genangan air pasca banjir. Ketiga, ada upaya pencegahan penularan penyakit DBD dan penyakit lainnya seperti malaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk di daerah terdampak banjir. Yang keempat, mengendalikan faktor lain selain nyamuk. Fogging juga dapat membunuh serangga atau hama lain yang membawa penyakit atau menimbulkan gangguan di daerah terdampak banjir. Sasaran yang kita laksanakan itu mencakup di beberapa kecamatan yang terdampak banjir, terutama sekali itu di Kecamatan Singkil, Singkil Utara, Gunung Meriah, Suro, Simpang Kanan, Tabaharu, Danau Paris, dan Singkohor. Kemudian tambah Mursal, kegiatan pengasapan menyasar pemukiman penduduk yang sebelumnya terendam banjir serta daerah yang dinilai rawan kasus DBD, meliputi wilayah sasaran Kecamatan Singkil, Singkil Utara, Gunung Meriah, Suro Makmur, Simpang Kanan, Kota Baharu, Danau Paris, dan Singkohor. Di samping itu, pelaksanaan fogging sendiri telah dimulai sejak pertengahan Desember dan dilakukan secara bertahap di berbagai titik terdampak banjir, didampingi tim kesehatan, Polres Aceh Singkil, PMI, Babinsa dan Babin Kamtibmas, aparatur desa, serta stakeholder lainnya, dengan harapan melalui fogging ini tidak hanya untuk mencegah DBD, akan tetapi juga penyakit lain yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Kemudian ia menambahkan fogging juga berfungsi untuk mengendalikan serangan atau hama lain yang dapat membawa penyakit maupun menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terdampak. Selanjutnya, selain melakukan fogging, Dinas Kesehatan Aceh Singkil juga mengimbau masyarakat agar aktif menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri guna menekan penyebaran penyakit pasca banjir. Sekedar informasi, adapun pendanaan kegiatan pengasapan pasca banjir ini bersumber dari bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk wilayah terdampak banjir dalam Kabupaten Aceh Singkil tahun 2025. Demikian Salihin Barus melaporkan. Saudara, dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.